Kalau HRD ini tahu yang pokoknya yang berbau kayak HRD, sales, terus yang berbau langsung direct ke orang. Kalian pelajarinnya itu cara komunikasi efektif, cara ini psikologi, terus bahasa tubuh, terus gitu-gitu. Sales insurance, cobain deh bang, sanggup nggak tuh? Sanggup, demi Allah saya pernah jadi sales insurance. Saya ngambil lisensinya di Kokas, kan tes tuh di Kokas tuh kan, di lantai berapa saya lupa. Udah ngantor di CP. Saya jadi sales asuransi setahun, enggak nyampe setahun, 7 bulan. Berapa bulan ya? Lebih dari 6 bulan lah. Udah di titik AD, Associate Director apa Agent Director, saya lupa namanya. Kan paling bawah agent tuh. Gabut banget mas, semua dicoba-coba. Ya kan saya ngerasa, emang kalian gak pernah ngerasa ya di hidup ini gue bisanya apa sih gitu? Kalian gak pernah ngerasa gitu ya? Soalnya saya ngerasa gitu, ini gue bisanya apa ya? Gimana cara gue nyari duit ini? Makanya semua saya cobain. Barista udah belum? Barista udah. Don't you worry about me. Nah ini meme bener nih, meme ini. Tuh kayak main di Kidzania aja, cuma ini real life. Gak mau nyobain jadi dosen bang? Nggak, gini loh. Buat saya nyobain jadi dosen kan gak segampang itu ke situ. Saya harus S2 dulu. Cuma kalau kerjaan kayak sales asuransi, terus BUMC, terus saya kerja di bidang sosmed, itu kan gampang diaksesnya. And you know it's best to lay me down and dress it. Dream of corduroy. Mas Dre, ada rekomen buku nggak buat mempelajari cara ngelobi orang supaya tertarik sama kita? Ada. Aduh saya lupa lagi. Aduh anjirit, apa ya? Di Gramedia ada bukunya itu, covernya warna putih. Terus di covernya ada tulisan, covernya rame. Banyak ya, ada doodle apa. Ada tulisan hipnotis. Saya lupa, cuma ada tulisan hipnotis gitu. Covernya warna putih. Unhappy, if ever unhappy. Coba jadi dokter bang, kan saya bilang dokter, nakes itu kan gak segampang itu buat dicobain. Saya harus pendidikan lagi. Kalau kayak gitu saya nggak bisa nyobain. Kalau guru TK saya nggak minat. Saya kan orangnya gampang naik pitam. Gimana caranya saya ngatur manusia yang logikanya belum connect gitu. Bocil kan belum bisa mikir, bocil. Umur berapa sih biasa TK tuh? 4 tahun. Waduh. Ntar ada yang berak di celana saya nangis. Ya berak. Coba bayangin pengalaman kerja BUMC mau jadi nakes. Gak bisa lah.
Bang, lu suka anak kecil gak sih? Suka. Cuma kalau udah jadi guru PAUD, wah itu udah bukan, itu udah beda lagi. The Miracle of Hypnotic Persuasion. Enggak, bahasa Indonesia. Gurunya bukunya bahasa Indonesia. Ikut volunteer pernah nggak, Andre? Pernah dong, event-event. Cuma sekali doang. Nggak minat. Yang penting udah pernah nyoba aja. Event konser. Ini Mas Andre mau nyobain semua cobaan ya? Ya enggak, biar saya ada pengalaman aja. Oh itu hipnotis kehidupan sehari-hari. Coba ya, saya search ya. Kayaknya agak familiar tuh. Pokoknya covernya warna putih. Buku hipnotis. Kehidupan sehari. Ya bener, ini nih. Ya gimana ngezoomnya nih? Ini nih, yang ini nih pokoknya nih. Ini bagus tau. Ini yang ini nih, tuh lebih jelas tuh. Ya. Listen and let me sing forevermore. You were all I want for all I wish. Coba di banking bang, back office-nya. Nah kalau bang, kenapa saya nggak cobain? Karena pas saya cari tahu, oh kalau di bank nih nggak bisa. Kalau saya cuma kerja setahun, saya kerja ya gitu. Pernah kerja di retail pernah, punya usaha retail juga pernah. Jadi akuntan bang, enggak, saya nggak bisa. Berbau angka saya nggak bisa. Kodep tuh jago, saya nggak bisa berbau angka. Puyeng kepala saya liatin angka. Kalau baca buku biasanya in one sitting apa gimana mas? Kalau saya baca buku, saya seringnya itunya doang, subjudulnya saya baca. Terus jarang saya baca buku full per halaman, saya baca pelan-pelan sampai tamat sekali duduk, enggak. Saya ngambil bagian yang saya butuh aja. Pernah jadi tukang pijat kan, Adit pernah tuh. Saya nggak pernah. Gimana menurut lu kalau retail? Jadi saya kenapa pelajarin retail? Karena biar saya tahu saya pengen punya pengalaman aja, kayak bisa gunain POS, sistem POS, terus nyocokin stok sama pembelian. Puyeng serius puyeng. Terus penasaran. Andre, selain dari pengalaman, belajarnya dari mana lagi? Selain pengalaman, belajarnya dari mana lagi? Dari buku bisa. Tergantung kalian apa. Nyesuain, kayak misalnya gini, saya lagi ngerjain yang itu kerjaan pertama kali saya tuh di sosmed. Saya nge-branding diri saya jadi sosmed spesialis padahal nggak punya ilmunya. Itu saya nge-handle ada F&B-nya, salah satunya F&B, dia holding. Terus di situ saya gatel tuh. Ini karyawannya, waitersnya pada nggak punya adab, pada nggak tahu cara nge-handle customer, karena saya punya lisensi saya lupa, TPO, tenaga pemasar operasional layanan. Jadi saya bisa ngoceh. Jadi nyesuain, kalian butuhnya apa di kerjaan, nyesuain. Kayak misalnya pas saya ngegelutin sosmed, ya udah saya coba-coba ikut kelas. Padahal kagak ada ilmunya, kelas-kelas juga itu. Ujung-ujungnya ya nggak ada isinya.
cuma pakai bahasa-bahasa susah doang. Ikut kelas sampai 24 juta, 20 berapa juta tuh satu kelas itu ya, isinya nggak ada. Bidang kerja yang pengen dicoba tapi belum kesampaian ada nggak mas? Pilot. Seru kayak jadi pilot. Bisa tahu? Maksudnya misalnya saya pengen banget, bisa ambil sekolah. TNI nggak mau coba, kan saya bilang yang gampang-gampang diakses aja. TNI dokter susah caranya. Harus mengabdi dulu. Mending saya di BWMC. Di bengkel enggak, bengkel nggak pernah. Koki, ya koki kan juga susah diakses. Saya harus belajar jadi chef. Jadi chef kan sekolahnya panjang. Engineering pernah mas. Kalian nanyanya jangan yang harus belajar bertahun-tahun dulu. Saya nggak pernah kalau kayak gitu. Dokter, engineering, kuliahnya aja manajemen bisnis. Jadi peternak mau nggak? Pernah. Tapi bukan peternak yang ngurusin ya, maksudnya peternakan. HP baru ya? Enggak. Fotografi Andre, fotografi saya pernah belajar. Cuma ya udah otodidak. Enggak pro kayak ini fotografer pada umum ya. Yang penting oh gini caranya gitu. Andre lu jadi HR kelar sih. Waduh iya. Tapi ini apa ya? kadang pernah juga terbesit di otak saya dulu, tapi ya kayak jadi HR enak kali ya. Soalnya gajinya gede kan. Gajinya gede, ngurusin orang. Cuma menurut saya kenapa nggak saya coba, karena banyak HR jadi enemy-nya si karyawan. Kayak jarang lah karyawan yang demen sama HR gitu, kayak dia temenannya sampai baik-baik. Jarang. Dren, apa ya, kita udah top perform di kantor tapi gak kepake sama bos. Apa ini yang salah? Udah top perform gak kepake sama si bos. Hah? Mungkin salah ngartiin top performnya. Karena kalau kalian top perform pasti dipakai, pasti dijaga, pasti dijagain biar gak keluar. Mungkin salah ngartiin. Maksudnya salah ngartiin tuh gini, kayak cuma ngejalanin sesuai KPI doang gitu. Paskibra, Dre. Jangan saya jadi paskibra, nanti saya ngibarin putihnya di atas, nggak beres. Punya dapur MBG, tertarik nggak? Enggak. Gantiin presiden deh. Ya jangan, nanti saya nggak bisa live gini.
Masa presiden live di rooftop? Masa presiden ngekos? Jangan. Enggak dulu saya, oper ke yang lain aja. Kenapa di tempat kerja ada aja orang yang playing victim, Bang? Gini, dimanapun tempat kerja kalian, nggak mungkin nggak ada orang yang playing victim, nggak mungkin nggak ada orang yang muka dua, nggak mungkin nggak ada orang yang penjilat, pasti ada. Karena selagi masih butuh uang buat makan, apapun dilakuin, gitu. Mas, oh berat amat pertanyaan, udah kayak saya Mario Teguh. Gimana Mas cara memaknai hidup ini dari segala faktor apapun itu? Luas banget lagi pertanyaannya. Bingung juga jawabnya dari mana. Coba kerucutin lagi. Udah kayak Mario Teguh. Solusi Mas, pengen pacaran tapi sadar ekonomi. Terus di satu sisi pengen pacaran karena kesepian. Masuk BUMC, kerja, dapat duit dan gak bakal ngerasa sepi karena kalian sibuk terus. Pagi, siang, sore, malam sibuk. Pagi, siang, sore, malam sibuk. Gak ada waktu buat kesepian. Sibuk. Kerja. Enak lagi dapat duit. Nganggur enak tapi gak enak. Kalau masih ngerasa enak berarti nganggurnya kurang lama. Lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja. Wede, tiap hari ngeplay. Capek tau itu. With your bone, you hold me when I'm broke. Setuju. Playing victim tuh kayak bumbu-bumbu kerjaan gak sih? Soalnya dia doang yang kerja plus ngurusin hidup orang. Ya udah nggak usah diurusin lagi, kayak sekedar tahu aja. Oh orangnya gitu. Jadi kalian bisa nempatin diri. Berarti gue jangan gini ke dia. Be the one you could drown. Sesibuk-sibuknya BUMFC lebih sibuk Andre Gibran. Enggak, lebih sibuk BUMC. Kalau kalian belum ngerasa sibuk di BUMC, berarti kalian kerjanya masih biasa-biasa aja. Sejauh ini pekerjaan apa yang paling berkesan? BUMC, serius. BUMC paling berkesan. BUMC paling berkesan karena banyak banget pengalaman di BUMC. Kayak yang aduh gini ya gitu. Terus setelah keluar dari BUMC, saya jadi tahu bagaimana nikmatnya, bagaimana rasanya kenikmatan tidur. Bagaimana rasanya bangun tidur ngecek HP itu happy karena nggak ada kerjaan. Serius. Berarti kemarin nggak happy Mas? Happy, ngerjainnya happy, apalagi kalau ngeliat hasilnya. Wih, saya ngerjain 50 kali dari KPI nih. Wih, hasilnya bisa begini ya. Wih, happy. BUMC di bidang apa Mas? Ada yang di bidang sosmed 2 kali. Itu Cina bukan ya? Iya Cina bener, family lagi 2 kali. 2-nya lagi bukan sosmed.
You know me, I know. Dari berbagai pekerjaan yang pernah dijalani, menurutmu kerja di bidang apa yang paling rekomen? Saya rekomendasiin ke kalian masuk BUMC, karena kalau kalian keluar dari BUMC rasanya kalian bisa dia jadi avatar, pengendali segala bisa, dan kalian jadi pace kerjanya jadi kenceng. Kalian kalau mau ngerasain kenikmatan kerja, masuk dulu BUMC 2 tahun, habis itu pindah ke korporat. Bahagia itu sumpah. Dari BUMC ke korporat, cobain dah. Salah, kalau saya dulu korporat dulu, makanya kaget. Kaget jadinya. Waduh, begini. Tapi kalau kalian BUMC dulu baru ke korporat, itu kenikmatan hidup yang hakiki. Jadi kalian culture shock cuma yang positive way. Kayak, hah? Jam 5 pulang? Hah? Jam 5 udah kosong kantor? Hah? Sabtu Minggu beneran libur, gak ada yang ngechat. Kayak gitu loh. Udah nyobain jadi konsultan belum, Re? Udah. Ngambil lama tahu ininya, ngambil lisensinya. Saya cuma sekali. TPO layanan. Konsultan TPO layanan. When I'm around you. BUMC fresh grad friendly enggak, Kak? Oh, jelas, ini malah bisa. BUMC nggak ngenal kalian punya ijazah, apalagi kalau yang di bidang sosmed ya. Yang penting skill kalian aja. Cuma sebelum masuk BUMC, kalian harus punya porto dulu, kayak in-house dulu. Emang pengalaman BUMC dilirik sama korporat? Banget lah. Kalau di bidang yang sama ya, banget lah. Orang korporat kalau ngelihat, oh udah di BUMC dia, pace kerjanya aja jauh lebih kenceng BUMC. Jauh banget. Cuma mungkin ada korporat yang saya nggak tahu ya, yang 11-12 sama BUMC kayaknya ada juga. Cuma saya nggak tahu. Sepil korporatnya, jangan dong. I'll do the same. Korporatnya di bidang apa dulu, Bang? Saya nyoba di PR pernah, di sosmed pernah. Kalau BUMN gimana? Aduh, BUMN saya nggak pernah nyoba. Ya BUMN saya nggak pernah nyoba, jadi saya nggak bisa komen. Berarti Mas banyak ya pengalaman di bidang sosmed, lumayan. PT Yaop pernah nggak? PT Yaop tukang parkir dong. Ya, terus, op. PT Yaop, itu bahasa udah lama banget PT Yaop. Dari guru switch karir ke BUMC gimana? Bisa, Bu. Ibu Sasa ini aja, pelajarin aja BUMC-nya mau apa. Banyak sosmed. Ini pelajarin sosmed. Cara pelajarinnya gimana? Ini digital marketing. Cuma jangan sentuh SEO SEM ya. SEO SEM itu apa? Search engine SEO optimization, SEM, search engine marketing, itu jangan. Karena SEO SEM menurut saya ya, maaf kalau di sini ada SEO SEM spesialis, generalis. Cuma menurut saya umur kerjanya dikit lagi tuh. Cuma kalau kliennya orang luar mungkin masih panjang. Kalau orang Indo kayak umur kerjanya dikit lagi deh. Diganti AI kan? Iya, dia bisa diganti sama ini AI yang agentic.
karena saya lagi nyoba bikin agent, bukan agensi ya, ini agent AI. Dan mereka kan self learning. Kita tinggal kasih ininya, caranya. Kalau bidang IT fresh grade friendly nggak Kak di BUMC, IT software engineer atau data analis? Oh ini bagus nih. Ini masih high demand. Tapi harus cari cara gimana jadi lebih dari yang lain. Entah dari pengalaman magang, entah dari porto. Umur 25 mau masuk BUMC aman. BUMC mah gak ngeliat umur. Umur 35 juga bisa masuk. BUMC nerima jurusan dokter hewan gak bang? Ya sayang banget. Sayang banget dokter hewan jangan ke BUMC. Sayang banget. BUMC bisa nego gaji nggak? Bisa banget. Sangat amat bisa. Jadi bagaimana cara kalian ngolah? Mereka kalau dari awal kalian masuk, kalian nggak yang iya aja, nggak yang pasif. Kalian dari awal masuk nanyanya bukan terfokus ke gaji, tapi kalian nanyanya ke jenjang karir. Jadi kalian fokusin ke kerjaan kalian. Udah kelihatan hasil baru nego, itu cara nego gajinya. Jangan nego gaji di awal kayak ya belum kelihatan kerjaannya udah minta gaji gede. Susah kalau kayak gitu. Si bos belum ngeliat lu kerja udah minta gaji gede. Gue habis di ghosting after interview user BUMC, jir lah. Enggak, belum tentu. Karena ada saya kayak gitu. Dia emang random aja. Bisa besoknya langsung dipanggil, bisa bulan depan. Emang random aja. UI UX masih oke nggak sih lagi belajar? Pastiin diri kalian bukan yang idealis. Karena gini, saya pernah nyoba UI UX dan udah pernah jadi gini, saya ikut kelas berbayar. Terus di situ langsung ada study case, tapi study case itu langsung kerja, dibayar. Terus saya bikin lah. Cuma saya belum yang pro gimana, enggak, masih dasar. Saya bikin lah di otak saya, di mata saya, di rasa hati saya, bagus nih. Udah perfect nih. Apalagi saya perfeksionis kan. Pas dioper ke kliennya minta revisi, cuma revisinya jelek. Saya nggak mau, saya balikin duitnya. Di otak saya jelek soalnya, di mata saya jelek gitu, nggak srek. Kalau kantor nggak pernah buka loker, tapi tiba-tiba ada yang masuk, itu BUMC bukan? Bisa iya, bisa enggak. Sumpah Kak, tapi masalahnya WA gue keblokir sama Meta, jadi nggak tahu udah dihubungin apa belum. Aduh. Saya lihat story temen saya juga ada lagi yang keblokir gitu. Lagi verifikasi ya. UI UX, intinya kalau UI UX, kalau kalian nggak perfeksionis, kalau kalian nggak idealis, itu enak ngejalaninnya. Saya idealis orangnya. Kalau soal kerjaan, jadi saya punya takaran. Oh, ini kerjaan saya bagus di sini, jelek di sini. Pas di BUMC juga gitu. Saya bilang standar kerja saya begini. Misalnya punya framework beda sama si bos. Saya maksa pakai framework saya karena saya percaya bakal berhasil. Dan kalau udah berhasil ya udah. Si bosnya oh ya maaf. Sama kayak arsitektur dan interior desain. Nah ini saya nggak bisa kayak gitu. Kayak ngikutin mau klien, nggak bisa gitu. Kalau misalnya
misalnya di ya kayak dulu misalnya di sosmed klien apa, misalnya maunya klien 3 bulan 20.000 follower, 1 bulan 2 juta view. Maksudnya itu kan matrix kan, tapi bukan cara kerja kan. Itu saya bisa. Jelas banget nggak bisa di BUMN, makanya nggak nyoba. BUMC harus kuasain skill apa? Skill sabar, skill menahan diri sebelum tahu lingkungan sekitar, skill apa lagi ya? Kalau skill menjilat itu opsional lah, kalau saya nggak nyaranin. Skill bahasa Chinese atau Hokkien. Jadi kalau kalian denger bos kalian lagi ngomong cepat yao, cetiao, nah itu lagi bahas duit, kalian jadi ngerti. Ya kan? Bang mau nanya, apa hal yang harus dicoba minimal sekali seumur hidup? Masuk BUMC. Minimal sekali seumur hidup kalian akan berubah. Hidup kalian akan lebih menghargai waktu, akan lebih menghargai tidur. Kalau pas lagi ada waktu tidur, hidup kalian lagi akan menghargai banyak. Hidup kalian berubah setelah kalian keluar dari BUMC. Dari tadi BUMC ya kan sesuai pengalaman saya. Kalau saya expertise-nya di kripto, nanti saya ngomong ke kalian ya sekali seumur hidup kalian harus belajar kripto gitu kan. Kan ngomong sesuai pengalaman. Psikologi mending HR atau psikolog? Psikolog lah jelas. Tenang, kalian yang kerja jadi psikolog psikiater, warga saya banyak yang gila. Jadi usaha kalian tetap rame, pasti rame. Kalian jadi orang kaya dah. Tenang, banyak orang gila di sini. Banyak orang stres. Jadi psikolog aja, psikiater. Itu panjang itu. Kerjaannya panjang itu. Selagi saya masih ada di sosmed aja, saya bisa nyumbang banyak orang. Sehari 100 bisa saya. Ya janganlah, sehari 20 orang sehari. 15-20 orang sehari bisa saya nyumbang orang ya. Tuh. Orang gila ngaku tuh. Hadir katanya. Banyak orang stres di sini, tenang aja. Belum lagi nanti gen alpha tumbuh dewasa. Kayaknya dia aduh. Lebih badak Gen Z kayaknya sama Gen milenial. Gen alpha kayak soal apa namanya? Penyakit jiwa apa tuh sebutannya? Lupa lagi saya. Banyak orang di sini bingung Kak, aman aja. Iya tenang, saya bisa pastiin banyak. Saya bisa nyumbang orang kalau psikolog psikiater. Mental health. Kayaknya kalau Gen Alpha udah tumbuh dewasa, mental health isunya lebih ekstrim dari Gen Z ya, sama dari milenial. Tuh, kita gila, cuma malas keliling aja, ngaku kan tuh dia. Gila cuma malas keliling. Gila cuma malas keliling. Bagus dah, jangan nggak malas. Nanti jalanan rame. Mas Andre, apa bener BUMC keringat kita aja bisa jadi duit di mata owner? Di mana owner apa di mata owner? Kalau kalian masuk BUMC, percayalah sama saya, bos kalian itu sangat amat pintar mencari peluang untuk dikonvert jadi uang. Jadi kalian juga harus pintar cari peluang
di mana yang bisa ranah kalian bisa kerjain tapi masih inline sama kerjaan kalian, dan itu tempat kalian nego gaji. Gitu, harus pinter juga. Pernah dipanggil interview BUMC, pada kocak anjir HRD-nya, jadi nggak mau daftar BUMC. HRD kocak belum tentu BUMC-nya kocak, karena gini, kocak sih, ya kocak bener sih, cuma emang namanya BUMC, suka-suka dia aja. Adalah talent jadi HRD, adalah karyawan editor jadi HRD, makanya kocak. Cuma belum tentu kalian kerja di situ kalian kocak gajinya. Jadi jangan judge BUMC dari HRD-nya. HRD kocak itu kelebihan BUMC, betul. Jadi jangan judge dari HRD-nya, serius. Percaya sama saya dah. Gue ngabdi 7 tahun di BUMC, dari lajang sampai jadi janda. Baru naik jabatan. Ini berarti ternyata kamu menurut saya kurang frontal dan kurang bisa melihat peluang yang bisa nge-convert gaji. Naikin gaji. Berarti ilmu orang tertarik pada kita itu perlu ya Mas Andre untuk tujuan masuk BUMC apa, nyari duit apa nyari cewek? Ada juga soalnya orang masuk BUMC tujuannya nyari cewek. Ekspor impor udah pernah belum? Ekspor saya pernah nyoba Kokopit. Kalian tau Kokopit nggak? Kokopit. Tapi BUMC C-nya Cina Mainland sama Cindo beda loh, Andre. Enakan Cina Mainland, setuju. Saya pernah coba Cina Mainland, setuju. Yang ngomongnya, aduh jangan. Yang dari sabut kelapa. Nah iya dari kelapa, kok tahu? Iya itu Kokopit. Katanya nggak ngepot, tapi itu pot. Mana nggak ada. Kira-kira waktu resign yang tepat itu setelah bonus tahunan atau THR? Salah dua-duanya. Dua-duanya salah. Waktu resign yang tepat adalah di saat kerjaan kalian, kinerja kalian lagi peak-peaknya, lagi di atas ya, lagi top performance. Di situ waktu kalian keluar. Biar si bos ngerasa, anjay ternyata dia berguna di kantor gue gitu. Anjay ternyata dia pondasi kantor nih. Apa benar Mas Andre kalau interview jawabannya harus sesuai? Oh iya dong, haruslah. Kalian interview itu menurut saya zaman sekarang jangan kaku-kaku amat. Jangan baik pak, baik bu. Maksudnya gimana loh? Jangan terlalu KBBI gitu. Sama jangan bohong, udah itu doang. Selamat udah hidup kalian. Mas aku HRGA, HR General Affair ya, di BUMC dan sekarang rada gila. Kenapa rada gila? Karena menangani orang gila. Maaf. Tuh kan, cocok sama yang mau jadi psikolog. Bener ya ini. Tuh, kan udah saya bilang. Udah, psikolog. Cita-citanya apa Mas Andre? Pembalap. Cita-cita saya pembalap. Mau motor, mau mobil, pembalap pokoknya.
komentar lu tentang pemerintah yang nyenggol vape bang, secara kan lu punya liquid. Ya itu, makanya saya bersuara lewat lelang lukisan kan. Kalau kalian search di TikTok, Andre lelang lukisan keluar tuh. Itu salah satu saya bersuara. Balapan sepeda enggak. Kalau sepeda nggak mau, capek. Maunya yang digas aja. When I'm lonely. Mas, tau gak sih aku belum naik gaji anjir setahun, padahal bos aku bilang naik gaji tiap 3 bulan sekali. Ya tanyain ke bosnya, jangan tanyain ke saya. Bilang ke bos, bos apa yang salah, kinerja saya ada yang kurang, kok saya nggak naik gaji. Udah setahun diem. Mas Andre minta tips dong supaya kita bisa berguna di perusahaan walaupun udah overperform. Kalian realistis juga, jangan cuma tujuannya berguna di perusahaan. Tujuan kalian kan nyari duit. Ya tetap realistis, tetap dilakuin, perform, ngasih lebih untuk dapat lebih gitu kan. Rumusnya gitu kan, ngasih lebih untuk dapat lebih. Jadi tipsnya apa? Caranya gimana? Caranya ya kalian peka akan apa yang kalian kerjain. Peka akan workflow, peka akan lingkungan kantor. Jadi kalian bisa ngasih lebih. Terus kalian belajar komunikasi, negosiasi ke bos. Biar uang kalian juga nambah. Kalau tujuannya cuma berguna di perusahaan, duitnya sama aja dong. Kita mah realistis ya kan, nyari duit. BWMC fresh graduate friendly gak sih? Lama-lama saya jadi BA BWMC ya? Ya gak sih? Iya, fresh graduate sangat amat welcome di BWMC. Karena menurut si bos, fresh grad bisa dibayar murah nih. Gitu, maaf ya bos. Sorry bos. Kata si bos, lumayan nih neken OPEX. Bidang ini bisa di brief kok, bisa di onboarding kok, lumayan nih. Gitu kan POV si bos. Mas minta tips buat fresh graduate biar cepet dapat kerja. Kalau kalian udah ada basic, tetap sih kalian fresh grad apapun berapapun IPK kalian, dimanapun kampus kalian, mau bergengsi banget se-Indonesia nomor 1, nggak ngaruh, nyari kerja nggak ngaruh. Serius, percaya sama saya, nggak ngaruh. Jadi kalian yang harus kalian lakuin apa itu, jangan langsung ngarep karena gue lulusan ini gue patut, gue pantas digaji 7 juta di atas UMR. Ya susah, serius. Jadi kalau kalian mau nyampe situ, kalian harus nyari dari bawah dulu, pelan-pelan. Internship dulu. Internship misalnya udah 6 bulan, pindah lagi, ntar naik gitu loh. Bos aku pernah spill mau ambil staff dari anak magang soalnya biayanya murah. Iya bener, karena posisi tertentu ya yang bisa dikerjain sama internship, sama magang, sama apapun bahasanya, itu pasti diambil sama si bos. Mas, pendapat lu dari bidang F&B ke shipping ekspor gimana mas? Gak apa-apa tau. Ekspor menurut saya, bidang ekspor itu kalian sebelumnya nggak mandang sebelumnya, karena bisa dipelajarin. Mau belajar bahasa Inggris.
Tapi menurut lu pemerintah bakalan nutup industri vape nggak? Nggak bakal. Ayo connect LinkedIn. Saya nggak pernah di update LinkedIn. Apa pengalaman kerja saya nggak masukin LinkedIn. Saya nggak pernah ngelamar lewat LinkedIn lagi. Wow. Pendapat Bung Andre dengan video editor apakah masih worth it? Worth it dong. Selagi tempatnya benar. Terus apply lewat mana? Nih dengerin ya, buat kalian yang nyari kerja. Saya dulu nge-apply lewat Kita Lulus, aplikasi kalian download di HP, namanya Kita Lulus. Kita Lulus, saya nge-apply di situ. Saya nge-apply juga di Glints, Glints bukan sih namanya? Apa itu namanya ya? Job Street. Satu lagi apa? Glints kan, bener kan? Glints. Terus buka di, kalau kalian nyarinya lowongan sosial media, buka di IG banyak, Loker Kreatif, gitu-gitu deh namanya. Terus nge-apply sehari jangan cuma 5, jangan cuma 10, yang banyak. Kalau selama interview HR dan user oke tapi ternyata nggak dipanggil, berarti kalau jawaban kasarnya berarti si bos dapat yang lebih. Lebihnya apa? Lebih pinter dan lebih murah. Gitu. No one quite like you, you're one of one in a million. Lebih murahnya ngena sih. Lah iya, karena coba kalian pikir, misalnya kalian di posisi si bos, dapat data dari HR, ada database karyawan masuk, si A gaji 6 juta, skillnya 8, si B skillnya 8, gaji 5,5, pasti diambil yang lebih murah. Tapi tenang, menurut saya nyari kerja itu kayak, ya udah kayak jodoh-jodohan aja gitu. Biasanya kalau nggak lolos tuh dikabarin nggak sih? Kebanyakan sih nggak dikabarin ya. Kebanyakan sih nggak dikabarin. Cuma beberapa ada yang bilang kayak dia ngechat panjang HR dengan template lah, itulah di WA kan, dengan template yang panjang itu kan, basa-basi. Orang tinggal bilang aja ya, lu nggak diterima, udah. Ini ngapain panjang-panjang segini? Bos saya lebih tertarik ambil part timer daripada hire orang baru yang full time. Ya itu jawabannya balik lagi karena lebih murah. Ini bagus ya. Cara tahu bidang kerja kita bisa dari aplikasi apa mas? Atau gini. Maksudnya apa ya? Cara tahu bidang kerja kita. Cara tahu bidang kerja kita bisa dari APK. Kita bisa itu nama aplikasi. Kalian search di App Store, Play Store, Kita Bisa. Itu nama aplikasi. Nama aplikasi buat nyari kerja, Kita Bisa. Menurut lu Andre, menjilat penting gak sih? Enggak. Saya udah pernah coba jadi penjilat dan enggak, dan menurut saya itu enggak gitu. Kita lulus, kita bisa. Maaf ya. Sorry. Kita lulus. Kita bisa mah donasi ya, maaf. Kita lulus. Kita bisa mah donasi. Donasi ya, jangan. Kita lulus. Untung kalian connect sama saya ya.
Pernah kerja part time? Pernah. Saya pernah kerja part time. Part time saya nggak pernah. Internship pernah. Pantes anjir kok zakat. sorry. Kita lulus. Zakat. CV harus gimana sih bang biar dilirik HRD? Harus to the point. Jangan bertele-tele, to the point. Di penjelasan atas itu menurut saya paling krusial. Yang about me itu paling atas paling krusial. Jadi di situ itu kalian harus bisa menjelaskan dalam ya maksimal menurut saya 2 paragraf lah. 2 paragraf udah maksimal banget. Itu kalian harus ngejelasin kalian itu berpengalaman atau enggak. Kalau berpengalaman jadi apa, di level apa gitu. Tapi nggak usah ditulis pencapaiannya. Terus kalian tulis pendidikan di situ. Terus udah sih gitu doang. Nanti di bagian bawahnya yang bagian kerja, misalnya durasi kerja, waktu kerja, periode kapan, itu baru tuh kalian pakai bullet point, titik di situ pencapaian kalian. Bidang kerja X, apa aja prestasi kalian di bidang kerja X. Itu yang cepet jangan bertele-tele aja nulisnya. Kalau buat CV, hobi dan lain-lain itu penting apa enggak? Enggak penting. Si bos mana peduli hobi kita apa? Enggak peduli dia. Stuck interview mulu mas. Coba dibawa lebih enjoy lah. Kadang ada user atau HR yang ngenilai kita itu dari cara kita ngomong. Kayak mungkin terlalu kaku, mungkin kebanyakan jadi dikiranya nggak genuine itu hasil kalian. Mungkin pas kalian dikasih study case, hasilnya nggak sesuai sama klaim kalian di CV. Iya bener. Pakai ATS, jangan warna-warni. Ngapain warna-warni? Pakai ATS nggak perlu ada foto. Ini udah warna-warni, fotonya di motor. Mukanya nggak kelihatan. Jangan, nggak usah bikin CV ATS aja iya. Udah sampai user padahal ketawa bareng nggak keterima. User itu, HR itu, skill ketawa itu dia make sekali lebih dari 20 kali. Jadi jangan ngerasa suasana udah cair, udah ketawa bareng, udah bercanda itu jadi tolak ukur kalian diterima atau enggak bakal. Ordal penting nggak? Nah, ngomongin ordal nih. Kalau ordal kita harus kalian harus bisa bedain mana ordal, mana referral. Menurut saya sah-sah aja kalau referral. Kalian lihat repostan saya deh tentang ordal dan referral. Tuh. Kalau referral saya setuju, ordal saya nggak setuju. Udah lihat, nah ya itu bedanya ordal dan referral. Kalau referral saya penganut referral. Bedanya ordal sama referral apa mas? Ordal tuh gampangnya gini. Kalau referral, misalnya kalian punya temen di perusahaan X, terus kalian ngejual diri kalian ke teman kalian. Di perusahaan lu ngebuka lowongan kerjaan gua nggak? Buka, ini CV gua. Masuk, itu referral. Perusahaan Google juga gitu. Ada referral. Karena yang dilihat perusahaan gini. Oh, yang ngereferalin orang pinter, temennya pasti pinter juga. Jadi dia gampang diterimanya gitu.
4 kali pindah kantor semua referral. Tuh, itulah. Gila si Tej nih. Ini si Tej orang pinter nih. Sumpah referral juga gak segampang itu ya. Sekalipun temen kalian banyak, cuma gak segampang itu juga. Ini pinter nih si Tej nih. Pasti gajinya 2 digit. Saya bangga-bangga ada dah. Kalau nge-live gini isinya orang-orang pinter. Mas, di kota saya cari kerja susah, sekalinya dapat gaji jauh di bawah UMR. Haha. Ini contoh, ini sorry ya, saya ngomong rada nyelekit. Cuma ini contoh orang yang susah berkembang. Kalian harusnya di otak kalian tuh mikirnya gini loh. Kenapa saya dihargai murah? Berarti skill saya juga masih rendah. Bukan yang dicari gaji gedenya, susah. Skill kalian dikembangin, gaji pasti ngikut. Gitu. Kalian dengerin saya ya. Saya kerjaan pertama gaji 12 juta. Kerjaan kedua gaji 1,5 juta. Saya gak ngeluh karena saya sadar, oh berarti gue masih bego, gue masih tolol, makanya gue cuma dihargai 1.500.000. Biar gue dihargain 20 juta gimana? Ya naikin skillnya. Gak bisa juga dari 1,5 langsung 20 perlahan. Dari 1,5 saya naik ke 3, naik ke 4, naik 5, naik, nah gitu. Pelan-pelan. Jadi jangan terlalu pesimis jadi orang kayak susah nyari kerja. Mampus disusahin beneran. Soalnya di otaknya susah. Sama semesta dibikin susah dah. Udah gini. Udah ngerasa kerja susah, ngeluh. Susah banget sih nyari kerja. Udah gitu nge-play-nya cuma 20 kali, 20 lamaran sehari. Biar aja makin susah. Jangan mikir ini loh, apa? Susah. Disusahin beneran, percaya sama saya dah. Susah beneran hidupnya nanti. Mas, cara tahu bidang kerja yang kita punya bisa dari aplikasi apa, Mas? Atau itu mah dari mana-mana bisa. Misalnya kalian masuk Jobstreet, bidang kalian search aja, ada nggak di situ lowongannya. Masukin kita lulus. Kalau kita lulus enak. Kita lulus tinggal kalian masukin CV, ntar dia keluar. Gaji mengikuti skill dan bos, betul. Enggak sih, menurut saya gaji mengikuti skill dan bosnya enggak. Karena kalau kalian punya skill ngelobi, pasti ya udah ujung-ujungnya apa? Gaji mengikuti skill. Menurut kakak fresh grade possible nggak gaji 2 digit? Nggak possible. Sangat amat sulit. Fresh graduate tanpa pengalaman ya, sulit. Susah. Apalagi tahun sekarang. Fresh graduate gaji 2 digit, nggak susah. Ya maaf ya, cuma menurut saya susah. Pelan-pelan dulu naik tangganya, itu. Tuh nih, buka loker nih. Jadi sales tuh. Sales itu salah satu pekerjaan yang nggak ada limit gajinya tau. Karena dia kan dari gaji pokok dapat, dari itu dapat bonus. Kita lulus ya, bukan kita bisa. Maaf. Zakat ya. Bener, cuan banget ya kan. Si Debbie jago berarti dia tuh. Hati-hati nih, cowok-cowok nih, Debbie nih, lidahnya pasti jago dia. Jago memanipulasi orang, udah jago sales, lidahnya udah jago silat. Maaf ya Debbie. Aku bukan sales BTW. Ini HR berarti. Berarti HR kali.
Suzon. Ya maaf ya. Ambil jurusan yang worth it buat kuliah apa ya? Jurusan mah kalian enjoynya ngerjain apa, ngejalanin apa. Makanya saya kadang kasihan juga kalau ada orang yang jurusannya tuh yang disetir sama orang tua. Mungkin maksudnya bagus biar bisa ngelanjutin perusahaan, biar cuma pasti nggak bakal enjoy. Saya bingung jurusan tata kelola seni ini kalau lulus ntar jadi apa? Saya baru dengar ada itu, tata kelola seni. Pastinya kerjaannya bagus. Nggak mungkin jadi lukisan dong udah lulus. Seni enggak dong, pasti kerjanya bagus. Cuma saya nggak tahu. Apa bang yang bikin lu yakin industri vape ini nggak bakal ditutup? By the way, gue ready sobiri. Oh, dia punya toko. Pantes resah banget kayaknya nih soal vape di pemerintah. Menurut saya susah lah buat tutup karena kita penyumbang cukai gede juga, kita nyumbang. Nggak cuma miliar, 1 miliar 2 miliar kan kita nyumbang ke negara. Bang, bagusan kerja sambil kuliah atau fokus kuliah aja? Kalau misalnya ini menyesuaikan kondisi ya. Cuma saya ngomong gini nggak maksud menyinggung siapapun. Saya cuma ngejawab pertanyaan dia menurut POV saya. Kalau misalnya keluarga masih bisa menyokong dana kuliah, bagus kuliah aja dulu. Nanti di deket-deket udah mau lulus baru cari pengalaman kerja. Kalau enggak, nanti misalnya kalian kerja sambil kuliah, udah kenal duit, susah dilanjutin kuliahnya. Kalau udah kenal duit, aduh, mau tidur dulu ya karjimut. Kalian diledekin. Tuh, kalian diledekin. Karyawan gaji imut. Saya mah marah. Saya colok matanya pakai garpu, si Meta nih. Karjimut. Karyawan gaji imut. Saya mah marah. Enak aja karjimut tuh nih si Guangzhou mulu saya baca. Si Guang ini marah nih. 2 digit dibilang karjimut. Demen banget colok mata. Pasti dia membership ya. Tahu. Coba cek desil dulu kali aja masuk desil 10. Enggak. Itu masih rancu tau. Serius masih rancu. Bos BUMC aku baperan tau. Emang itu standar bos BUMC gak sih? Baperan, gak bisa terima masukan. Ya gak sih? Enggak ya? Setuju. Si Bagas giliran ngomongin si bos setuju, kayak dia paling ngedumel nih. Dia berarti menyimpan banyak kekesalan di hati dia nih. Bang, saya mau dibiayain kuliah sama bos saya. Posisi saya SPV. Ambil jangan ya. Jujur saya agak ngilu ya kalau bos yang ngasih. Kayak pasti diungkit terus. Cuman dilihat lagi bosnya. Mungkin emang bosnya beneran baik. Emang beneran mau dikasih jenjang karir yang sangat amat panjang. Kalau emang kayak gitu, ya boleh dipertimbangin. Cuma kalau jujur saya ngilu kalau apa-apa dikasih bos gitu. Bang, masukan buat yang baru mau buka bisnis dong. Siap rugi. Siap rugi, siap bangkrut. Jadi ikhlas. BUMC tanggal merah libur gak sih? Tergantung.
Tergantung banget ini mah. Tergantung apa? Tergantung kliennya lagi banyak nggak. Kak, apa pendapat kakak tentang opini mending ambil kelas daripada kuliah? Enggak lah, kuliah tetap penting kok. Kuliah tetap penting, cuma pentingnya tuh bukan gimana ya, agak sensitif juga saya ngomong ijazah nggak penting. Penting, kuliah penting. Di kuliah itu kalian belajar hidup, belajar kehidupan di kuliah banyak tau, belajar sosialisasi, kalian memperluas koneksi, penting juga. Kelas juga penting buat ngebus kalian punya kerjaan biar lebih cepet skill kalian berkembang. Cuma pinter-pinter nyari kelas, cuma soalnya kebanyakan kelas nggak ada isinya, cuma pinter mainan kata doang, isinya nggak ada. Jadi kayak bahasa sehari-hari cuma di-convert jadi bahasa susah doang. Berasanya pinter jadinya kan, pas diterapin ya nggak bisa diterapin. Serius, nggak bisa diterapin. Hati-hati jadi ya kalau kalian milih-milih kelas, hati-hati. Kalau organisasi di kuliahan gimana? Kalau saya sih nggak pernah ikut organisasi, cuma saya berteman sama orang-orang organisasi. Jadi daripada saya ngeluangin waktu buat organisasi, karena di otak saya pas kuliah, ini kayak nggak bakal kepake di CV dah organisasi. Apa ya? HR ngelihat keaktifan kita, lah kan bukan di bidang kerjanya, ya nggak sih? Makanya baru saya lebih nyibukin diri ke tentang kerjaan aja. Mending kerja daripada ngorganisasi, sama-sama pulang malam. Iya, sangat realistis. Ya bener kan? Ya, nggak tahu ya, otak saya begitu. Cuma sorry kalau ada yang kesinggung. Ntar ketua BEM ada nonton di sini kesinggung. Soalnya menurut saya nggak ngaruh di CV. Tujuan kita kuliah apa? Biar bisa kerja. Tujuan kerja nyari duit. Organisasi ngasilin duit gas. Upgrade skill dulu di mana Kak buat nambah portfolio dan CV juga? Langsung nge-apply. Ngasilin capeknya aja, isi hati saya bocor. Sepur lewat. Oh iya, Sepur kereta. Terima kasih Mas Andre, dibalik mendengarkan ada ilmu yang bisa saya upgrade tentang dunia kerja. Sama saya nggak usah pakai emoji gitu. Saya bukan bos BUMC, saya bukan dosen. Nggak usah pakai emoji sungkem. Tenang aja, santai. Saya bukan dosen, bukan bos. Tapi sih aku sekarang kerja di BUMC dan menurut aku sih nggak seberantakan itu sih. Kerja seminggu 5 kali, ini BUMC-an berarti. Bukan the real BUMC. Ya nggak? Setuju nggak kawan-kawan? Setuju nggak kawan-kawan lembur? Setuju nggak kawan-kawan yang suka diteriakin? Setuju nggak kawan-kawan yang suka diteriakin? Lagi kenapa sih ngomong pakai urat ya? Kalau di bakso enak kita makan. Di omongan kan bikin gedek. Ngomong biasa aja, nggak usah pakai urat. Sepakat. Ngomong biasa aja, nggak usah pakai urat ya. Iya, depan karyawan lain ya kan? Ngapain ngomong pakai urat sih? Kan ngomong biasa bisa ya, kayak halo, misalnya namanya Indah, sini dulu masuk ke ruangan saya. Kenapa ya? Kerjaan kamu saya lihat agak kurang nih, banyak yang kemis, tas list kamu, wah, banyak yang molor nih sama deadline. Maksudnya kan enak ya, kita ngejawabnya juga enak, nggak kesel, kita bisa ngasih tahu masalah kita di mana. Kalau ngomongnya nggak disuruh masuk, ngomongnya si bos keluar ruangan, Indah, kenapa ini? Waduh,
sumpel pakai sendal. Sumpel, lempar galon. Lempar galon yang masih ada isi air dah. Lempar galon yang masih ada isi air. Ceduk. Diam tuh dia. Gak kuat juga ngangkatnya mas. Ya kan saya juga bercanda ya, bukan buat dilakuin langsung. Ya kan berkas dibanting-banting, iya bener tuh. Berkas dibanting-banting di meja, biar apa? Biar keren. Kan bukan film drakor ya. Film drakor mah keren, mafia. El Mafioso, ngebanting berkas juga dia keren. Namanya lagi acting. Lah ini soalnya translator sih, apa jadinya beda ya? Oh ini yang itu ya, yang kerja 5 kali seminggu, BUMC normal-normal aja menurut dia. Translator, oh harusnya sih tetap berantakan ya, apapun bidangnya. Mau translator, mau editor, mau KOL spesialis, mau emosinya meluap, heran, ya kan? Kenapa ya kayak sumbu pendek gitu? Bang, kalau di kantorku, kantor BUMC juga, tapi yang ngerasa bos itu HRD-nya. Banyak sekali kayak gitu. Kayak gila hormat. Bilang aja gak apa-apa. Gila hormat. Ini kalau HRD nonton, buat apa sih? Misalnya ada HRD nonton ya, kalian jangan gila hormat. Ada orang yang karyawan yang kinerjanya bagus, tapi dia nggak sungkem ke kalian. Kalau misalnya ketemu nggak disapa, ya udah, yang penting kerjanya bagus. Kenapa ini gila hormat? Tahu gila hormat mau jadi apa sih? Nabi bukan. Gila hormat. Nyusahin orang, serius. Jadi HRD jangan nyusahin orang. Ntar karma lu. Serius, ntar karma. Sewajarnya aja. Kita manusia bukan nabi, boy. Tahu HRD nggak usah gila hormat, biasa-biasa aja. Gila hormat melebihi orang tua kita. Aduh, dari aviation bukannya enak ya? Uangnya sih enak, cuma kayak lingkungan kerjanya agak-agak serem ya. Ya nggak sih? Maaf kalau salah, saya nggak pernah coba soalnya. Hah? Ke korporat worth it nggak? Tergantung korporat ya. Kalau realistis aja, takarannya uang, serius. Kan kerja apa? Nyari duit. Mas, info volunteer tuh biasanya di mana ya? Aduh, saya lupa lagi. Di IG. Volunteer, aduh saya lupa lagi nama IG-nya. Udah lama banget. Mending lanjut S2 atau kerja dulu. Kalau saya pribadi, kerja dulu. Sabtu sialan upload berapa kali dalam seminggu? Seru banget soalnya. Upload sekali, namanya Sabtu. Sabtu sialan, bukan setiap hari sialan. Kalau setiap hari sialan, upload tiap hari. Kalau weekday sialan, upload 5 kali. Kalau weekend sialan, upload 2 kali. Ini kan Sabtu sialan, uploadnya sekali.
Ini bener nih. Kalau di dunia kantor bisa diartikan tembok itu bisa jadi kuping. Iya, kupingnya dia gimana ya? Menurut saya kalian di dunia kerja jangan terlalu terlalu deket banget sama karyawan. Apalagi BUMC, apalagi ya maksudnya selagi dia masih nyari duit, hati-hati dah. Bagus temenannya sama temen SMA kalian, temen kuliah. Bisik-bisik banget nih ngomongnya ya. Ya juga sih kalau tiap hari kasihan Nanci. Ya kan? Kalian pernah disuruh bikin daily report yang dikasih tahu per jamnya ngapain gitu? Nggak pernah. Ini pasti BUMC nih si Melinoir. Kalau di tempat saya dulu namanya to do list. Kasih tahu tuh, terus di sebelahnya juga dikasih kan. Misalnya kalau udah done, kalau masih dikerjain juga dikasih. Jadi ya. Kadang manis di mulut, pahit di hati ya mas. Bukan. Banyak yang muka dua. Nggak usah. Tapi kalian ada yang korporat nggak sih? Yang di tengah Jakarta gitu, SCBD gitu. Ada nggak sih kalian yang sekarang nonton saya? Ada Andre? Di kantor kalian gini nggak? Dulu pas saya di korporat ya, saya mikir kan, ini orang-orang individualis banget semuanya, gila. Bener-bener individualis banget. Kayak minim komunikasi, minim bercanda, ya bercanda ada dikit-dikit cuma. Terus kalau jam istirahat, ya udah, misalnya kantor kalian smoking areanya di bawah, itu di smoking area pada diem semua. Pada diem-dieman kayak udah masing-masing. Muka ketekuk ya kan, muka lecek. Padahal masih jam 12, muka udah lecek. Terus pada bengong. Ada yang main HP, ada yang tahu-tahu sendiri, ada yang main game. Terus saya akhirnya nyimpulin. Pas saya udah kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan nyimpulin. Oh, mereka energinya habis. Energinya habis kenapa? Karena mereka pada tinggal di pinggiran Jakarta. Ya kan? Udah habis lah energinya. Ada yang naik kereta, ada yang naik MRT, ada yang naik busway, ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil. Jadi habis energinya. Udah mau di kantor kerja, ngeliatin laptop ini itu. Maksudnya kalau di korporat kayak jarang yang culas-culas karena emang sehat kan, kayak ya udah 9 to 5 beneran. Cuma capek di jalan. Wah di Bekasi. Di Bekasi. Saya pernah nge-repost itu, katanya orang sukses berangkat pagi. Itu orang sukses apa orang Bekasi? Ada juga yang diem padahal otaknya lagi ngatur apa yang harus dikerjain duluan. Betul. Ada juga yang aduh kadang saya agak-agak sedih, nyelekit gimana gitu kalau ya mata saya kan mata mantan pencontek ya. Mata elang. Saya lagi kerja di korporat, ngerokoknya di pinggir jalan. Dia nggak punya smoking area soalnya. Pinggir jalan, hampir di trotoar. Ya pokoknya gitu udah saya jelasin ntar kalian tahu. Soalnya terkenal lah itu kantornya. Kayak di trotoar gitu, soalnya smoking area di bagian dalam gerbangnya penuh. Pada berdiri, ada yang udah duduk, penuh, yang banyak pohon-pohon. Terus saya ngelihat HP ini baru gajian kemarinnya. Apa baru hari itunya saya lupa. Dia buka kalkulator. Buka kalkulator, terus rokoknya panjang, nggak ditebahin abunya. Kasihan juga ya saya. Ya Allah Andre, jangan diintip. Enggak diintip, dia bengong, HP-nya kan di paha. Saya di sebelahnya berdiri, dia duduk. Saya nengok, waduh kalkulator.
Gila. Gila, ini mah beneran. Masuk kerja 6.30, kerja apaan itu? Berangkat 4.50. Waduh. Wah, respect. Saya bacanya respect. Menurut penglihatan lu, apa yang bisa buat Anci sesukses ini sampai sekarang, Dre? Anci gila kerja. Anci peka terhadap sekitar. Anci pinter ngolah duit. Udah. Oh, PNS 6.30 masuk. Untung saya gak jadi PNS. 6.30 saya masih tidur. Ya, atau baru, ya gimana ya. Kayak anak sekolah becir masuk jam 7.30. BUMC aku kalau makan siang harus bawa bekal, gak boleh keluar area kantor. Tuh kan, ada-ada aja kan peraturannya kan. Gak make sense, di otak saya mah gak make sense. Kenapa ya? Suka bikin aturan yang gak penting gitu. Kalian ada aturan yang gak penting menurut kalian gak di kantor kalian? Kayak contohnya tadi tuh, gak boleh keluar, harus bawa bekal. Kan ada jam istirahat ya. Salah, jangan salahin ya. Hah? Oh, kalau kliennya orang luar saya oke. Iya, teman saya juga ada kayak gitu. Rekomen usaha buat anak muda, Kondre. Usaha buat anak muda yang pasti laku ya. Jangan dah. Biar bisa nabung gimana ya? Biar bisa nabung gimana ya? Masalahnya di mana nih? Masalahnya nggak bisa ngatur duitnya, apa pemasukan belum ngimbangin pengeluaran. Kalau pemasukan belum ngimbangin pengeluaran, ya cari cara biar pemasukannya nambah. Kalau alasannya self reward, ya nggak salah sih, cuma saya takut salah ngomong. Percaya zodiak nggak, Mas? Nggak. Zodiak nggak percaya saya. Maksudnya, iya nggak. Kayak gimana orang, gimana karir orang, gimana nasib orang dari zodiak, nggak. Gimana nasib orang, gimana orangnya. Nah, lo ada nyamuk. Iya, tadi lewat nyamuk. Karma nih, bukan karma. Gara-gara saya ngomong nggak ada nyamuk. Laler nggak sih? Nggak tahu dah itu apa tadi. Mungkin bisa jadi setan. Kok Andre mau tanya membership Anci linknya di mana? Membership Anci, kalian buka aja YouTube-nya. Kalau kalian udah pencet videonya, kan di bawah video ada tulisan tuh subscribe.
Subscribe-nya kalian pencet, nanti tombol subscribe berubah jadi join. Pencet joinnya. Di IG Mas Andre juga ada gak sih? Nggak ada, udah hilang story-nya. Nggak boleh pelit ke diri sendiri ya teman-teman. Ya, tapi ya nggak boleh pelit. Dan cara kalau menurut saya ya, cara kalian saving money bukan berarti makannya dimurahin. Itu juga, cuma kalian makan jangan ekstrim-ekstrim juga. Sekali makan 5 juta, jangan juga. Coba menurut saya yang paling pengaruh itu yang di press, yang setiap bulan itu nilainya fixed cost. Kayak subscription aplikasi, kalian cek tuh. Ntar ada 10 aplikasi, subsnya jalan, ditotalin udah 1,5. Terus misalnya kayak gitu-gitu loh. Jadi bukan berarti kalian harus makan nasi sama tempe terus tiap hari. Buat bisa mikir enak kan juga harus makanan yang bagus. Chelsea. Bedain kebutuhan sama iya. Duduk di kafe ya habis. Pernah main game Valorant nggak? Pernah. Badan sehat, dompet sehat, harus balance teman-teman. Ya betul. Ya, sahabat jangan ngikutin gengsi, ngikutin norma lingkungan kayak si A pakai iPhone 17 Pro Max, saya juga harus. Lah, ngapain gitu? Mas Andre, udah mau jam 2 loh. Oh iya, udah mau jam 2. Jam 50 deh, 6 menit lagi saya udahan. Saya mau mandi. Waduh, di BWMC ku baru ada kasus anak baru gak boleh makan siang bareng anak lama. Waduh, gak boleh apa gak diajak? Biasanya anak lama soalnya ngomongin orang, ya kan? Anak lama di BWMC kumpul sama anak lama, udah ada gengnya, dia ngomongin orang, ngomongin si bos, ngomongin jadi mungkin sama si bos di nggak bolehin, biar dia tetap bisa di brainwash sama si bos, biar bisa jadi tangan kanannya lah, biar bisa jadi orang baik menurut bos. Paham bener lu Ndre lah, kan saya pernah kerja. Ndre, makasih lo udah bilang bubur Foroda enak. Gua kasih tahu yang punyanya. Wih, dia kenal yang punya bubur Foroda, sumpah. Saya di endorse juga mau itu bubur Foroda. Enak, beneran enak. Kalian orang Bintaro cobain ya. Beneran enak, serius, gak bohong saya. Cakwenya enak, cuma dia bukan tipe bubur yang kecap gitu, enggak. Dia bubur gurih. Oke, nanti cobain. Nah itu enak kalau nggak ada kecap. Lah itu iya. Kalian aduh. Kalian makan bubur diaduk apa nggak diaduk? Kalau diaduk, aduh. Kalian makan bubur apa makan tai? Makan bubur tuh nggak diaduk. Ya diaduk. Benyek. Diaduk benyek. Teksturnya jadi, aduh. Jadi nggak enak.
Dia ada cabangnya nggak sih? Nah itu nggak tahu, saya nggak tahu. Terus bubur Furoda, Haji Furoda udah ada di ini nggak sih? Udah ada di Gojek belum sih? Apa emang dia nggak bisa dibeli di Gojek? Kadang males juga saya ke sana. Cuma pengen gitu, tapi males. Ada, oh udah ada. Diaduk kayak muntahan ya kan, kayak muntahan, kayak kayak gumohnya kucing. Kalian tahu kucing gumoh nggak? Itu tuh kayak bubur diaduk. Bayangin gak diaduk Ndre, sendok sini asin, sendok sana hambar. Lah, ini orang nggak bisa nih, nggak bisa. Ya makan bubur aja harus diajarin. Sini asin, sini enggak. Saya ngomong sampai gumoh juga nggak bakal bisa dia tuh makan bubur nggak diaduk. Tolong kasih tahu judul lagu itu apa? 17, Pink Sweet. Bener gak sih? Oh ya bener tuh 17, Pink Sweet. Aduh Pink Sweat, Pink Sweet, Pink Sweat. Masa kayak iya kayak bubur diaduk kayak mencret yang habis makan rujak seharian cuma nggak makan nasi. Itu kan banyak teman saya nih bubur nggak diaduk tuh aneh ya kan, aneh. Geleh bang tuh, geleh bubur diaduk geleh. Kemarin temen gue makan bubur di download mas, Daryl. Semangat ya, dikit lagi lucu, dikit lagi lucu. Dikit lagi lucu. Matiin jokes orang. Daryl, banyakin nongkrong Daryl. Kata Daryl sialan. Ngantuk kayaknya Daryl. Iya kayaknya ngantuk dia. Sorry Daryl, dikit lagi. Besok coba lagi ya. Ente. Pas kopi saya udah habis. Udah ya. Saya mau mandi. Ini masih rame aja yang nonton. Kalian gak kerja ya? Kalian pengacara ya? Pengangguran banyak acara ya? Ini nih Daryl berusaha lagi nih. Dikit lagi Daryl. Masih belum. Menurut saya masih belum. Sama aja diaduk atau enggak. Asal jangan diludah. Ya belum. Ya masih agak kurang sih. Cuma oke lah. Effortnya oke lah. Ente. Besok nongkrong Daryl. Cari temen yang seru, jangan yang garing. Mungkin temen-temennya garing. Kayaknya si Daryl ngelempar itu di temennya ngakak. Dicoba di kita lah. Jokes kita kan udah tinggi levelnya ya. Gak kena Daryl. Kurang ya. Next time coba lagi. Udah ya, saya udahan dulu. Thank you sudah menonton, sudah ngobrol.